Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Handayani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo, SD Negeri Menuran 1, Kecamatan Pagi. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata dalam modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang mana dalam tahapan ini kita berada dalam tahapan pra-observasi, kemudian nanti beberapa minggu yang akan datang kita dalam tahapan observasi, selanjutnya yang terakhir adalah tahapan pasca observasi. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Bapak Ginanjar Ganda Gumilang selaku guru olahraga di SD Negeri Menuran 1. Sekarang kita akan melakukan tahap pra-observasi. Assalamualaikum Pak Ganjar. Seperti yang sudah kita rencanakan ya, karena beberapa hari nanti kita akan melakukan supervisi akademik dengan Pak Ganjar. Hari ini saya melakukan dulu pra-observasi pada Pak Ganjar. Pak Ganjar, terima kasih sudah meluangkan sedikit waktu kita untuk melakukan pra-observasi. Seperti yang kita ketahui ya Pak Ganjar, pra-observasi ini supervisi akademik ini bertujuan adalah untuk mengembangkan potensi dari jenengan sendiri, untuk mengembangkan pembelajaran yang jenengan lakukan. Nah, dalam kegiatan pra-observasi ini, kira-kira apa yang Pak Ganjar inginkan, Pak? Dalam tahap pra-observasi ini, saya berharap nantinya akan ada masukan dan mungkin imbal balik, baik itu dari coaching kepada saya, mungkin ada masukan yang sebelumnya orang betul atau kurang baik bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti pas observasi kira-kira tentang apa Pak Ganjar? Rencananya nanti pembelajaran yang akan kita lakukan materinya yaitu mengenai pola gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor manipulatif dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional, lebih tepatnya nanti permainan kasti. Oh gitu. Tujuan dari pembelajaran nanti apa Pak Ganjar? Tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu peserta didik diharapkan dapat mempraktekkan gerak memukul bola kasti dengan baik. Gerak memukul bola kasti dengan baik. Nah, tadi tujuan pembelajaran dari Pak Ganjar adalah melakukan gerak memukul bola kasti dengan baik. Kemudian persiapan yang sudah jenengan siapkan sampai sekarang ini apa Pak kira-kira untuk nanti? Untuk persiapan berdasarkan hasil observasi kemarin yang sudah pernah dilaksanakan dalam pembelajaran itu, kebanyakan peserta didik itu masih kesulitan dalam memukul bola kasti. Itu baik perempuan maupun laki-laki masih banyak yang belum sempurna dalam melakukan. Jadi nanti rencananya akan memperbaiki bagaimana agar peserta didik itu dapat maksimal dalam melakukan atau mempraktekkan memukul bola kasti agar hasilnya maksimal, yaitu jauh, pukulannya jauh dan tekniknya benar. Oh begitu. Itu tadi berarti salah satu kesulitan dalam dalam pembelajaran. Kemudian kalau persiapan yang sudah disiapkan misalnya. Kalau persiapan yang sudah saya persiapkan, tentunya sebelum melakukan pembelajaran kan kita merencanakan dulu, kita membuat RPP, baik itu dari mulai awal nanti penilaian seperti apa, mungkin tambah LKPD, bahan ajar dan sebagainya nanti sudah saya persiapkan, dan nanti juga ada media pembelajarannya juga. Media pembelajaran sudah ada, RPP juga sudah ada, LKPD juga sudah disiapkan ya. Kalau medianya itu seperti apa Pak? Kalau medianya nanti kita menggunakan gambar, jadi nanti sebelum pembelajaran nanti bisa dikirimkan lewat grup WA, karena di kelas 5 ada grup WA-nya, nanti bisa berupa gambar dan video. Jadi sebelum pembelajaran anak-anak sudah belajar terlebih dahulu di rumah melalui HP orang tua mereka di grup kelas 5. Oh iya, itu berarti media sebelum pembelajaran dimulai ya. Kemudian strategi atau model yang akan digunakan kira-kira apa Pak? Nah, untuk strategi atau model pembelajaran yang akan digunakan nanti rencananya menggunakan PBL atau problem based learning. Ya.
Jadi pada pelaksanaannya nanti saya mempersiapkan alat, kemudian alat itu saya berikan langsung kepada siswa tanpa saya menjelaskan. Jadi saya beri kondisi seperti itu agar peserta didik mencoba menemukan sendiri alatnya digunakan untuk apa, mencoba bebas tanpa harus dibenarkan terlebih dahulu. Nah, setelah mereka mencoba, kemudian mereka saya temukan lagi, saya tanyakan, oh gunanya alatnya seperti apa, mungkin lebih mudah atau lebih susah, dan kemudian diberi kesempatan mencoba semuanya. Jadi semua mengalami perbedaan antara alat yang sesungguhnya pemukul kasti dengan alat yang akan saya berikan nanti. Jadi menyentuh sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada waktu pelaksanaan permainan kasti pun nanti diharapkan peserta didik juga dapat memilih alat yang digunakan. Jadi peserta didik memilih sendiri alat yang digunakan nanti, pemukulnya yang misalnya yang kecil atau yang besar, nanti sesuai dengan kemampuannya masing-masing dari peserta didik. Ya, sangat bagus berarti Pak Ganjar ya, pembelajaran basic learning, kemudian ada diferensiasinya juga. Kita jenengan juga sudah memperhatikan minat siswa, kemampuan siswa, melihat semua itu. Untuk pra observasi ini saya pikir sudah cukup, kita sudah mengetahui tentang banyak ya apa yang akan kita lakukan nanti di observasi. Jadi persiapan Pak Ganjar sudah matang, Pak Ganjar juga sudah memperlihatkan kebutuhan siswa, minat siswa, mempertimbangkan semua itu. Kemudian juga ada pembelajaran yang diferensiasi nih Pak Ganjar. Itu sudah sangat bagus. Semoga nanti di observasi bisa berjalan dengan lancar. Itu tadi Bapak Ibu sedikit komunikasi atau pra observasi yang kami lakukan guna untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ganjar. Kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang kita berada pada proses pasca observasi. Gimana Pak perasaannya kemarin setelah melakukan
pembelajaran? Perasaannya ya cukup senang karena pembelajaran kita ada yang memperhatikan, mungkin ada yang mengevaluasi, nanti ada kekurangannya ataupun kelebihannya saya bisa tahu apa yang perlu diperbaiki selanjutnya. Oh gitu nih. Menurut Pak Ganjar setelah proses kemarin itu kira-kira tujuannya sudah tercapai belum? Kalau untuk tujuan sebagian besar sudah tercapai, mungkin kisaran 80% ke atas sudah tercapai. Akan tetapi masih ada kendala. Itu mungkin dari faktor saya sendiri, mungkin medianya yang kurang, ataupun juga dari peserta didiknya yang ada beberapa peserta didik itu yang rendah diri, jadi agak susah untuk gabung dengan teman-temannya. Mungkin itu yang mempengaruhi pada saat penilaiannya. Oh gitu nih. Kemudian harapan jenengan bagaimana untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk kedepannya harapan saya pastinya pembelajarannya ditingkatkan lagi dari saya sendiri, yang mungkin saya melakukan evaluasi, terutama mungkin penggunaan variasi permainan sebelum menuju materi inti, penggunaan media yang lebih bervariatif lagi, mungkin itu dapat meningkatkan hasil belajar bagi peserta didik. Dan untuk peserta didik yang tadi rendah diri itu mungkin perlu ada motivasi lebih agar tidak sungkan bermain bersama teman-temannya. Oh iya iya. Kemudian kira-kira dari pembelajaran kemarin itu yang sudah baik itu bagian apa Pak? Kalau pembelajaran kemarin yang saya amati yang sudah baik itu terutama dari keaktifan siswa, karena kemarin kan menggunakan alat yang baru, jadi peserta didik belum mulai pun sudah tertarik. Jadi kita tidak perlu memberikan banyak kata, mereka sudah ingin melaksanakan sendiri, seperti itu, ingin mencoba, oh ini alatnya apa, jadi membuat penasaran seperti itu. Itu ya, itu yang sudah baik gitu ya. Berarti ada beberapa ada alat yang baru yang bisa meningkatkan keinginan siswa. Kemudian kalau yang kurang kira-kira apa Pak? Kalau yang kurang kemarin terutama untuk itu tadi peserta didik, kita mengkondisikan terutama untuk bermain dalam tim itu masih belum maksimal menurut saya, karena kalau memilih teman itu kadang satu temennya ya itu aja, jadi kurang bisa saling membaur. Nah seperti itu, kurang bisa membaur, jadi masih pilih-pilih teman kalau bermain. Oh begitu ya. Rencana tindak lanjutnya seperti apa Pak untuk agar supaya lebih bagus lagi dari yang sudah saya observasi kemarin? Kalau tindak lanjutnya yang pasti nanti metodenya pasti kita ganti, misalkan metode untuk memilih temannya nanti dengan berhitung, misalkan 1, 2, 3, nanti 1 dengan nomor 1 seperti itu. Dan yang lain ya tadi medianya perlu yang menarik, mungkin bisa menggunakan LCD dulu atau bisa membuat puzzle, menyusun gambar, nanti mempresentasikan pertanyaannya seperti itu. Betul. Ya, kemudian untuk diferensiasinya yang kemarin itu berarti lebih ke alatnya ya Pak? Ya, alatnya. Jadi kemarin kan materinya kasti. Jadi kasti itu kan tongkatnya kecil. Jadi terutama untuk perempuan itu kemungkinan terkena bola kan lebih sedikit. Makanya kita perlebar papanya supaya apa? Supaya kemungkinan bola terpukulnya itu lebih tinggi. Jadi peserta didik perempuan itu pada saat melakukan memukul bola tidak takut. Biasanya sebelum memukul itu sudah meremsek, ya nggak mungkin bolanya kepukul. Kadang malah nggak dipukul langsung ditaruh, langsung lari. Makanya itu kita benahi di situ. Oh iya. Terima kasih ya Pak Ganjar ya. Kita sudah melakukan tahapan supervisi akademik ini dari pra-observasi, kemudian observasi, yang terakhirnya adalah pasca observasi. Sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa yang harus kita perbaiki, dan jenengan juga sudah mencari solusinya sendiri. Terima kasih untuk kerjasamanya. Maaf mengganggu waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bu Fitri selaku PPP kita dari Sungai Bunga 1, dan kami selaku PP dalam program PI5 ini bertugas untuk mengobservasi dan juga memberi review bagaimana itu selaku supervisor di teman jawab dan juga vaksin coaching dan teman jawab, dan Fitri telah melaksanakan yaitu supervisor di teman jawab yaitu di Pak Ginanjar selaku guru PCOK dan mengajar PCOK sampai 6, kemarin mengambil materi tentang kemampuan gerak manipulatif dalam komunikasi khususnya memukul bola, dan juga sudah melaksanakan profilnya. Alhamdulillah kita lihat praktek sesuai dengan langkah kita sudah dilaksanakan pada coaching, bahwa saya itu mendampingi teman jawab dalam coaching merasa nyaman dan juga bisa mengembangkan teman jawab bagaimana kedepannya pembelajaran bisa mengembangkan idenya sendiri tanpa paksaan dan juga tanpa kata kunci dari diri, sehingga teman jawab yang disebutkan kemarin dalam coaching bisa menemukan apa yang akan dikembangkan selanjutnya dan bagaimana strateginya dan kolaborasi apa yang diinginkan dan dibutuhkan bisa diketahui oleh teman jawab itu. Jadi terima kasih atas prakteknya dan semoga depannya bisa dievaluasikan dan juga selalu bisa mempraktikkan praktek coaching ini pada anak murid dan juga orang tua, dan semoga kedepannya diberi kemudahan dan kesehatan untuk melanjutkan lagi program guru penggerak anak itu sampai selesainya di penghujung guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imawan selaku pengajar praktek yang sudah memberikan umpan balik kepada proses coaching saya dengan Pak Ginanjar Ganda Gumilang, yang mana kami sudah melakukannya dari pra-observasi, kemudian observasi, ada pasca observasi yang menggunakan alur cerita. Hasilnya semoga kami bisa melakukannya kepada sikap didik maupun kepada teman-teman yang lain.